Aku mencintai Israel, bukan karena mereka bangsa yang sempurna, tetapi karena Tuhan masih terus menulis ceritanya melewati bangsa Israel. Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma secara live bisa menjumpai Anda dalam program Mezbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Doa saya biar kita makin dewasa, hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dunia sedang terpecah. Di percakapan, di komentar sosial media, di komunitas, bahkan di gereja, ada perdebatan-perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah bangsa Israel ataukah Palestina? Namun ada satu fakta yang seringkali dilupakan, bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih bangsa Israel. Pilihan Tuhan ini bukan karena bangsa Israel sempurna, namun karena perjanjian Tuhan sendiri kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya. Dan di saat kita berdiri di sisi janji Allah, itu berarti kita juga sedang berdiri di sisi berkat Tuhan. Mencintai Israel bukan masalah politik, tapi ini merupakan posisi rohani. Mencintai Israel bukan tentang politik, tetapi keputusan apakah kita ikut pada pilihan Tuhan dari apa yang telah tertulis di dalam Alkitab. Jika Anda setuju, ayo coba ketik katakan, Tuhan cinta bangsa Israel. Ketika dunia dan banyak orang sedang memusuhi Israel, namun saya tetap memutuskan untuk mencintai Israel. Mengapa? Izinkan saya membagikan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Alkitab tidak mengajarkan untuk membenci siapapun. Walaupun ada agama lain, ada kelompok-kelompok lain yang mengajarkan kebencian, permusuhan untuk membenci dan ikutan memusuhi orang-orang Yahudi. Namun Alkitab beda kelas. Alkitab mengajar kita untuk tetap mencintai mereka yang baik, maupun juga mereka yang jahat terhadap kita. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 6 ayat 35, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Sebagai pengikut Yesus, kita diajarkan untuk tetap mengasihi mereka, bukan hanya yang baik tapi juga yang jahat serta memusuhi kita. Apalagi bangsa Israel yang Alkitab katakan dicintai dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Jangankan Israel, kita juga diajar untuk tetap mengasihi dan mendoakan Palestina, mendoakan Iran, Korea Utara, Pakistan, dan semua bangsa-bangsa di bumi ini. Herannya, ada orang-orang percaya yang ikutan membenci dan memusuhi bangsa Israel. Tentunya itu menyimpang
dari apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab tidak mengajarkan untuk kita mengutuki dan memusuhi siapapun. Walaupun Israel punya banyak kesalahan dan kelemahan, tetapi saya diajar oleh Alkitab untuk mengasihi dan memberkati mereka. Ayo yang setuju coba katakan, saya diajar untuk tetap mengasihi. Alasan yang kedua, ketika dunia dan banyak orang sedang membenci Israel, namun saya tetap memutuskan untuk mencintai Israel. Alasan yang kedua, karena aku mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Saya mau ikut mencintai apa yang Tuhan cintai. Israel merupakan bukti catatan cinta dan kesetiaan Tuhan. Israel bukan bangsa yang sempurna. Mereka dicatat oleh Alkitab berkali-kali jatuh dalam dosa, sering memberontak, bahkan menolak Mesias dan menyalibkan Sang Mesias. Tetapi justru lewat bangsa Israel, kita bisa menyaksikan dan melihat betapa cinta Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada ketaatan manusia. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab karunia dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Bayangkan jika Anda punya sahabat yang berkali-kali berbuat salah dan mengecewakanmu, tetapi kamu tetap tidak bisa berhenti untuk mengasihi dan peduli dengannya. Karena hubunganmu bukan dibangun dari rasa suka, tetapi dibangun karena perjanjian, persahabatan yang pernah kamu buat. Begitu juga dengan Tuhan terhadap Israel. Cinta Tuhan bukan reaktif, tetapi cinta Tuhan adalah komitmen, perjanjian kekal. Israel bukan bukti kesempurnaan manusia, tetapi bukti cinta dan kesetiaan Tuhan yang Maha Kasih. Selama Israel masih ada, dunia tidak bisa berkata bahwa Tuhan lupa terhadap janjinya. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau mencintai yang dicintai Tuhan. Mengapa ketika dunia dan banyak orang membenci Israel, namun saya tetap memutuskan untuk mencintai Israel? Alasan ketiga, karena melalui bangsa Israel, keselamatan telah datang bagi seluruh dunia. Melalui bangsa Israel, keselamatan telah datang bagi seluruh dunia. Yesus Mesias yang kita sembah lahir sebagai orang Yahudi. Yesus lahir dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, lalu terus turun dari keturunan Raja Daud, terus turun sampai Yusuf dan Maria. Alkitab yang kita baca, terutama dalam Matius pasal yang pertama, ditulis oleh orang Israel dan dijelaskan bagaimana silsilah Yesus. Keselamatan yang kita terima dimulai dari tanah Israel. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang hanya dari bangsa Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Yesus, namun kita membenci bangsa tempat dia dilahirkan? Kita semua senang merayakan Natal, tapi sering lupa bahwa Natal adalah janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya yang digenapi di Bethlehem, di tanah Israel. Kalau tidak ada Israel, tidak ada salib, tidak ada kebangkitan, dan tidak ada keselamatan. Aku mencintai Israel, karena dari rahim mereka telah lahir kasih terbesar bagi dunia. Tanpa Israel,
Kisah salib hanyalah angan-angan, tetapi karena Israel, kasih telah menjadi nyata. Ayo coba ketik katakan, dari Israel datang keselamatan. Mengapa ketika dunia membenci Israel, namun saya tetap memilih mencintai Israel? Alasan yang keempat, karena Israel adalah kompas akhir zaman. Saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel merupakan penggenapan-penggenapan dari nubuatan Alkitab tentang peristiwa akhir zaman, tentang peristiwa datangnya Antikris, peristiwa tentang datangnya Yesus kembali ke dunia, bahkan merupakan penggenapan dari kelak hancurnya langit dan bumi ini, dan akhirnya surga dan neraka. Tidak ada bangsa lain di dunia ini yang telah hilang selama 2000 tahun, telah dicerai-beraikan ke seluruh bumi, namun kemudian bisa berdiri kembali di tanah yang sama, dengan bahasa yang sama, yaitu Ibrani. Ini bukan masalah politik, tetapi ini nubuatan yang sedang terus digenapi. Yesaya 66 ayat 8 berkata, adakah suatu negeri dapat dilahirkan dalam satu hari? Dan itu digenapi tanggal 14 Mei 1948, ketika bangsa Israel kembali berdiri dan merdeka di tanah perjanjian. Coba bayangkan jika Anda kehilangan barang yang berharga selama 20 tahun. Mustahil untuk kita temukan kembali. Namun Tuhan menemukan kembali bangsanya setelah 2 milenium. Itu bukan kebetulan sejarah, namun itu bukti campur tangan Tuhan bagi bangsa Israel. Setiap kali Israel bertahan, itu bukan karena kekuatan dan gagah mereka, namun karena ada tangan Tuhan yang masih bekerja bagi bangsa Israel. Israel adalah jam rohani dunia. Israel adalah kompas akhir zaman. Jika kamu mau tahu tentang waktu Tuhan, lihat dan pelajarilah bangsa Israel. Ayo coba ketik, Israel adalah kompas akhir zaman. Alasan yang kelima, mengapa saya tetap mencinta Israel? Karena berkat Tuhan turun mengalir melalui bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan keturunanmu. Sebaliknya aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau dan keturunanmu. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ini bukan sekedar janji masa lalu, tetapi ini merupakan hukum rohani yang masih berlaku sampai hari ini. Siapa yang berdiri di sisi janji Allah tidak akan kekurangan berkat Allah. Bayangkan jika Anda ikut berinvestasi dengan orang yang selalu beruntung, selalu mendapatkan profit, maka selama kamu terhubung dengan orang itu, kamu akan menikmati hasilnya. Kamu akan menikmati profit, keuntungan. Begitu juga dengan Tuhan. Selama kita berdiri di pihak yang diberkati Tuhan, kita pun akan ikut diberkati. Sebaliknya kalau kita berdiri di pihak mereka yang dikutuki, maka kita juga akan terkutuk. Mendukung Israel bukan soal strategi politik, namun tentang posisi profetis. Berdoa untuk Israel bukan menambah beban,
namun justru membuka saluran berkat bagi hidup kita. Ketika kamu memberkati Israel, kamu sedang menabur di tanah yang Tuhan sebut sebagai miliknya sendiri. Saya mencintai Israel. Saya memberkati Israel, supaya saya juga menikmati setiap berkat Tuhan. Ayo coba ketik katakan, saya memberkati Israel. Doakan, saya dan rombongan dari Israel, dari Amerika, dan dari Indonesia akan melakukan siaran rohani ke Israel, tanah perjanjian. Saya akan mendoakan Anda juga setiap hari dari tanah perjanjian. Dan kalau tidak ada halangan, saya juga akan sampaikan mesbah mujizat dari Israel. Dan percayalah, saat kita memberkati bangsa Israel, kita juga akan diberkati. Yang terakhir, alasan yang keenam, ketika dunia membenci Israel, namun saya tetap memilih mencintai Israel. Karena mencintai Israel adalah bukti kedewasaan rohani. Karena mencintai Israel adalah bukti kedewasaan rohani. Banyak orang Kristen ingin berkat Abraham, tetapi tidak mau mencintai keturunan Abraham. Padahal kita, bangsa non-Yahudi, bukanlah pengganti bangsa Israel. Kita hanya dicangkokkan ke dalam akar keselamatan yang sama. Itu tercatat dalam Roma 11 ayat 17-18. Ibarat pohon zaitun tidak bisa hidup tanpa akarnya. Kita adalah ranting yang diberi kesempatan, dicangkokkan untuk ikut tumbuh pada pohon zaitun itu. Jika kita menghina akarnya, bagaimana kita bisa hidup dari pohon yang sama? Demikian juga mengasihi Israel adalah tanda bahwa kita mengerti hati Allah, bukan sekedar tahu isi Alkitab. Mereka yang memahami Israel, mereka yang mencintai Israel, bukan sedang belajar sejarah saja, tetapi sedang mengenal karakter Allah. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau mencintai Israel. Aku mencintai Israel, karena lewat mereka aku mengenal Allah yang penuh kasih dan setia. Melalui bangsa Israel, aku bisa mengenal juru selamat yang telah lahir. Itulah Yesus Kristus. Dan janji yang tak pernah gagal. Dunia dan banyak orang boleh membenci dan memusuhi Israel. Namun aku memilih berdiri di sisi Tuhan. Karena mencintai Israel bukan masalah politik, namun soal cinta dan kesetiaan. Karena Dia Tuhan yang setia, lebih dulu telah memilih dan memberkati bangsa Israel. Israel bukan sekedar bangsa yang ada di peta, tetapi merupakan nadi dari nubuatan Allah yang masih berdetak sampai pada hari ini. Selama Israel tetap ada, kita tahu Allah masih bekerja. Alasan yang pertama, saya mencintai Israel, karena Alkitab tidak mengajarkan untuk saya membenci siapapun. Namun saya diajar untuk mencintai dan memberkati. Alasan kedua, aku mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Alasan yang ketiga, karena melalui bangsa Israel, keselamatan telah datang bagi seluruh dunia. Alasan yang keempat, karena Israel adalah kompas akhir zaman. Alasan kelima, karena berkat Tuhan mengalir melalui Israel. Alasan keenam, karena mencintai Israel adalah bukti kedewasaan rohani. Ayo yang mau mencintai Israel, coba ketiklah, katakan, aku mencintai Israel. Siapa mau mencintai dan memberkati Israel? Mari angkat kedua tanganmu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kami sudah belajar akan isi hati-Mu. Dan kami mau tetap ada di pihak Tuhan, mencintai apa yang dicintai Tuhan, dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Dan hari ini, Tuhan, kami mau berkata, berkatilah Yerusalem. Shalom Yerusalem. Shalom Israel. Diberkatilah Israel. Diberkatilah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Diberkatilah Israel dengan damai sejahtera, kemakmuran, keamanan, perdamaian. Diberkati juga Palestina, Iran, Korea Utara, bangsa-bangsa. Diberkati juga Indonesia, diberkati Amerika, karena kami diajar untuk memberkati dan mencintai semua bangsa. Bapa, hamba berdoa, berkati untuk semua sahabat Mezbah Mujizat. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus Tuhan boleh mengalir dan kami nikmati, karena kami juga ikut mencintai dan memberkati Israel. Melalui doa kami, melalui kami membagikan hal-hal yang positif tentang Israel, kami percaya itu bukti kami ikut, yaitu memberkati dan mencintai Israel. Berkati setiap kami, dan kami terima berkat Tuhan Yesus yang terbaik dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semua berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, lalu pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, dan coba ceritakan apa pengalaman kesaksian yang baik saudara tentang Israel. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Program Mezbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Sementara tiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, program YouTube channel Bethany Miracle Center juga hadir setiap jam 7.30 malam. Ikuti terus. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di Philadelphia. Jangan lupa untuk terus ikut dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Jangan lupa juga follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Doa saya biar saudara makin mengalami berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Salam sejahtera, shalom Tuhan atas kita semua. Sarangi.